Mana ada 10 kelompok daripada umatnya bagian Rasul yang nggak masuk sorga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Puji syukur kepada Allah di mana alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman Islam, yang seluruh kenikmatan tersebut dapatnya kita melangkahkan kedua kaki kita sama-sama untuk menuju tempat yang penuh dengan keberkahan mustalabut taubah guna menuntut ilmu, yang insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di Masjidil Alim insyaallah mendapatkan keberkahan dan rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul. Kita bermohon, kita bermunajat, minta kepada Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta. Kita akui diri kita dalam makhluk yang Allah ciptakan dalam penuh kelemahan. Kita minta pertolongan dari Allah agar Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, agar kita dapat istiqamah terus menerus, dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasul untuk menuju satu kehidupan yang abadi, surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sama-sama membuka pengajian kita dengan baca surah Fatihah Ummul Quran, kita bertawasul kepada baginda Rasul, ashabi Rasul, auliya salihin. Yang pertama, kita bermohon dengan berwasilah kepada surah Fatihah. Kita doakan kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat yang telah terpanggil rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima segala amal ibadah mereka. Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam barzah mereka. Allah jadikan kuburan mereka radah min riyadil jannah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dengan surah Fatihah yang kita baca, kita mohon, kita minta kepada Allah, terutama kepada diri kita mungkin yang sedang sakit. Kita doakan kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimat yang sedang sakit malam hari ini. Dengan berwasilah kepada surah Fatihah yang kita baca, insyaallah Allah akan mengangkat penyakit kita dan juga mereka semua, sehingga insyaallah kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala niyasal salih salatin ali ba'li sahih kitab Syekh Nawawi bin Al-Bantani. بنية أن الله يدخل نياتنا في نيته وعمالا في عملهم. الفاتحة إلى حضرة النبي رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ذات رسول أمة المؤمنين أولاده وذرية البيت الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة المبشرين الجنة وإلى أرواح أهل البقيع مع الشبيك حضر موت أهل التريم والزمن فرات أصحاب الدار أصحاب الحجون أسن حوت أسب الزبيد أسب العلم الفرعين وإلى أن الأنصار إلى أرواح التابعين والتابعين لهم سنين سيدنا حسن حسان صلى الله عليه وسلم سليم شيخنا هنا بسن أجرين أن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة أن الله يعني درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعنفحات بركات في الدين الآخرة بنات الفتوح والمنو والرسوع وصلاح الجسد والروتة النسوء وأن الله يسحب السلام أمل في الطريق في أي مكان ونرد إلى الطعن سالمين غانبين محفوظين مرزوقين في خير عافية بجهة البشير ونحن شفينا رسول الله محمد ابن عبد السلام كانت صاحب الكتاب شيخ نووي بن عمر البنتني بنت صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بذي الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, telah kita buka pengajian kita malam ini dengan membaca basmalah, hamdalah dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah hakul yakin doa kita, mulia kita, permohonan kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon sama Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kita, pembacaan kitab Nasrul Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, masih halaman 69 ya. Baris 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 10 baris 10 dari bawah. Baris 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengulas kepada yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madayyub, yang saya katakan madayyub yang qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yajma'u fihi baitil fatayat ay al-ama' lil fujur az-zina ay wa huwa al-jami' bain rijal wan nisa. Ya, madayyub di mana tempat penyewaan atau rumah yang disewakan itu tempat perkumpulan antara pemuda-pemudi yang dimana mereka melakukan suatu perzinahan. Bahasa sekarang adalah mereka melakukan kumpul kebo. Hati-hati ya. Karena kenapa? Ulah mereka mengakibatkan akan adanya murka atau bala yang Allah turunkan ke rumah tersebut dan berakibat kepada yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah dayyus ya. Wakila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madayyuth pakai ta, madayyuth ya. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la yagharu ala ahli. Dayyus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Pertama, seorang suami tidak cemburu kepada istrinya apabila suami istrinya berbicara kepada orang lain yang bukan muhrimnya ya. Atau mungkin orang tuanya tidak ada suatu kecemburuan, tidak ada rasa kekhawatiran apabila anak perempuannya dibawa oleh pacarnya dengan berasumsi saya kenal keluarganya ya. Insyaallah aman. Bahasa aman memang pada saat itu adalah zahirnya. Tapi kalau setan masuk ke dalam hati seseorang, dia akan memujuk, akhirnya jatuh dalam sebuah kemaksiatan. Jadi apabila ada orang tua ataupun kakak laki-laki daripada adik perempuannya yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk dibawa daripada tidak ada muhrim yang sebagai pengawal
akhirnya orang tersebut jatuh kepada kemaksiatan. Orang yang memberikan kesempatan tersebut adalah dayus, dan dayus adalah salah satu umat yang baginda Rasul la yadkhulul jannah. Jadi umatnya baginda Rasul dikatakan dayus apabila tidak ada kecemburuan, membiarkan daripada keluarganya untuk jatuh dalam kemaksiatan. Yang berikutnya adalah waqilah li Rasulillah. Rasulullah ditanya, ma sahibul artabah, ya, artabah. Qala, menjawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yadribu bitabal. Artabah yaitu mereka yadribu memukul, ya, gendang, bitabal, memukul gendang. Wa huwa al-kubatul kabirah, gendang yang besar. Ya. Ya, kalau kata orang-orang daerah tuh kayak terumbu, ya, yang di yang ada tempatnya tuh, ya. Waqilah li Rasulullah SAW ma sahibul kubah. Ini apa sih yang dikatakan mereka yang suka main gendang? Apa pengertian daripada at-tabal? Alladzi yadribu tambur. Ya. Jadi at-tabal itu drum, drum, ya, yang sekarang drum, ya. Itu namanya at-tabal. Kalau tambur itu berupa alat. Tetap dia seperti drum tapi kecil, memanjang. Ya. Apa itu, ya? Pokoknya kalau drum itu yang besar, yang pakai stick, ya, kalau drum, ya. Tapi kalau misalnya tambur yang pakai tangan, ya. Ya. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bidhamil ta wa huwa at-tabal saghir. Jadi kalau tambur itu drum yang kecil tapi panjang, ya. Kalau yang tadi at-tabal kubatul kabirah yang pakai stick, ya. Itu juga sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Wakila li Rasulullah SAW ma huwal atul. Mana ada 10 kelompok daripada umatnya baginda Rasul yang enggak masuk surga. Salah satu tadi dayub, jayus. Terus di sini dikatakan al-artabah. Terus ada lagi yang dikatakan al-atul. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'fu anil dzambi wa la yaqbalu 'udhra. Ini dia, hati-hati. Al-atul, ya, di sini al-atul yaitu orang yang tidak mau memberikan maaf atas sebuah kesalahan, ya. Atau orang yang tidak menerima atas segala satu saran. Ai wa huwa mutakabbir, karena kesombongan, ya. Jadi jangan jadi orang sombong. Orang sombong nggak akan bisa masuk surga. Jadi kalau ada seseorang yang bersalah sama kita, buru-buru kita memberikan maaf atas segala kesalahan tersebut. Kalau ada memang seseorang yang memberikan usulan, hal yang sifatnya membangun atau kritikan atas segala sesuatu yang dilakukan, mungkin manusia tidak lepas daripada sebuah kesalahan, dikritik, dibenarkan. Apabila dia seseorang sudah salah, tidak mau dibenarkan, orang tersebut namanya atul, layak bel'udhrah, tidak mau menerima pendapat orang lain, padahal dirinya dalam keadaan salah. Ini banyak, ya, merasa gengsi, lu baru kemarin aja kok sudah pakai kritik-kritik. Ini saya sudah bertahun-tahun menggeluti daripada pekerjaan tersebut, menggeluti daripada sesuatu yang saya kerjakan. Seakan-akan posisi tersebut dia merasa sudah pengalaman tinggi. Tapi ingat, kita manusia, ya. Manusia mahal khita' wa nisyan, tempat daripada al khita', banyak kesalahan, wa nisyan, lupa. Sehebat apapun manusia, ketika salah ya salah. Dan alhamdulillah ketika ada orang yang menegur kita untuk sebuah perbaikan atas kesalahan kita terima. Itulah hakikat daripada kita selalu mendapatkan suatu kebaikan. Jangan merasa sombong, jangan merasa menghardik. Baru kemarin aja sudah ngeritik. Di mana sih kesalahan saya? Ketika kita jabarkan, itu kan hal sepele, ya. Tidak mau menerima, la yaqbalu 'udhra. Itu namanya atul, ya. Atul adalah la ya'fu anil dzunub, orang yang suka nggak mau ngasih maaf sama orang lain. Seakan-akan dia merasa, gua nggak mau, merasa terhina, ya, gua nggak terima, gua sudah disakiti. Seakan-akan sakitnya itu mendalam yang tidak ada ujung untuk bisa dimaafkan. Maafkan, ya, apapun kondisi yang memang kita perbuat, manusia, kita pun pernah akan melakukan sebuah kesalahan dan pasti akan melakukannya. Karena sudah merupakan satu takdir qudratullah
Al-insan mahal khita' wa nisyan, manusia tempat salah dan panah dan tempat penuh kelupaan. Jika ada orang minta maaf sama kita, kita maafkan. Insya Allah ketika kita punya kesalahan sama orang lain, orang tersebut akan maafkan kita, sehingga tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada dendam di antara kita. Karena kalau sudah satu dengan yang saling dendam, maka timbul yang namanya al-khasamah, perkelahian, perdebatan. Nggak akan ada ujung-ujungnya. Ya. Yang ada juga nanti ribut terus. Ya. Kayak di mana itu? Yang di Matraman, tahu asal muasalnya dari mana, ribut terus. Ya. Wallahu alam. Ya. Jadi salah satu daripada umatnya baginda Rasul yang tidak masuk ke surga adalah al-atul. Apa al-atul? La ya'fanil dzambi. Orang yang enggak memaafkan daripada sebuah kesalahan. Yang kedua, la yaqbatul udra. Orang yang enggak mau terima kritikan, ya, pembenaran. Apa sebabnya? Wa huwal mutakabbir, karena sombong, merasa gengsi, enggak usah. Siapapun mereka, ketika mendapatkan sebuah kebaikan dari orang lain, terima. Karena kenapa? Kita sadarkan diri kita. Sehebat apapun dengan pengalaman yang kita geluti dari profesi kita, pasti suatu saat ada kelemahan. Dan kelemahan itu kita bersyukur sama Allah, ada orang yang mau negur atas kesalahan kita, kita berterima kasih. Bukan kita merasa gengsi, ya. Kalau orang merasa gengsi dengan sebuah kesalahan, namanya atul. Atul itu orang yang tidak mau menerima kritikan. Wakilah dari Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah juga ditanya, Mazzanim, apa yang zanim? Qala sallallahu alaihi wasallam alladhi wurida minaz zina. Ya. Yang jadikan kata kini adalah az-zanim, orang atau seseorang yang melahirkan anak zina. Yang salah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ini suka kebiasaan tradisi jelek, anak haram, bukan. Anak itu yuladu 'alal fitrah. Anak itu suci, ya. Yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang salah adalah orang tuanya. Jadi yang tidak bisa masuk surga adalah orang yang melakukan perzinahan yang akhirnya melahirkan seorang bayi. Ya. Namanya perzinahan. Ya, jadi dikatakan az-zanim di sini alladzi wulida minaz zina, orang yang melahirkan daripada perzinahan, artinya anak yang dilahirkan oleh perzinahan. Allaqa biman laisa minhu wa ya'qudu ala qari'atit tariq. Dan mereka menaruh anak tersebut di tengah jalan, aborsi biasanya, ya. Jadi sudah memang mereka melakukan perzinahan, mereka nggak mau merawat, ditinggalkan di tengah jalan, atau mungkin dimasukkan dalam sebuah panti asuhan, tidak mau dididiknya, tidak mau dirawatnya. Double tuh dosanya. Udah zina, tidak mau bertanggung jawab kepada anak tersebut. Jadi az-zanim, orang yang melahirkan anak zina, terus wa yaq'udu, ya, bukan duduk, artinya meletakkan fi qari'atut tariq, di tengah jalan. Banyak itu yang kita dapatkan hari ini, ya. Naudzubillah, apalagi di aborsi. Aborsi itu adalah menggugurkan, sudah mematikan daripada anak manusia dalam rahim orang yang melakukan perzinahan, dosa besar. Tidak sedikit mereka yang saya katakan mungkin karena malu, hasil daripada bayi yang dilahirkannya hasil perzinahan, akhirnya ditinggalkan di jalan. Banyak, ya, kalau kita ngelihat yang di Sergap itu ada anak-anak yang ada di tong sampah, ya, ada di pinggir kali. Naudzubillah. Itu adalah manusia-manusia yang nantinya tidak akan bisa masuk surga walaupun dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicarakan adalah mereka-mereka melakukan tapi mereka tidak bertaubat atas segala kesalahannya, ya. Ai a'lahu, di atas daripada jalan raya. Fayaghtabun nas, akhirnya manusia yaghtab, ghibah. Itu anak siapa, ya? Ya. Kok ada di jalan? Mana orang tuanya? Timbul, terjadi semacam satu hal yang dipertanyakan oleh manusia. Wa yaghtabun nas, ada ghibah. Ghibah itu membicarakan hal yang buruk. Anaknya bagus, ya, tapi kemana emaknya? Kasihan amat ditelantarkan. Kalau ada hal tertentu, kalau kita mampu kita rawat untuk kita besarkan, ya, jangan sampai terlantar di perjalanan. Karena kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci.
yang dikatakan tidak masuk surga adalah orang tuanya yang mentelantarkan anaknya di perjalanan karena malu daripada hasil perzinahan. Wal aqul masyhur wa dhamitul uquq wa huwa yasduru min al walad ma yata'addal waladan. Al aqul masyhur, orang yang suka menghina atau bahasanya durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ya, hati-hati sama orang tua, karena doa orang tua sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Doaul walid ala waladi kadoan Nabi ala ummati. Doa orang tua manjur sama anaknya sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Jangan sampai kita aqul walidain, durhaka sama kedua orang tua kita. Kalau itu dilakukan, sehebat apapun amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, dari sholatnya, dari sedekahnya, tapi dia menghina atau mencaci maki, bahkan menyakiti orang tuanya, tidak akan bisa masuk sorga. Ini sudah dikisahkan oleh seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah adalah seorang sahabat yang kalau sholat itu berada di saf pertama, di belakangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alqamah adalah seorang sahabat kalau berjuang itu barisan paling depan, berani mati, hebat orangnya, ibadahnya bagus. Di belakang Rasulullah saf pertama, berjuang di gugus depan ya, karena keberaniannya. Tetapi akhir kehidupannya tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Mereka seorang hamba yang dapat mengucapkan kalimat la ilallah akhir daripada kehidupannya, dakhal jannah, sudah dipastikan insyaallah masuk surga. Tapi Alqamah nggak bisa. Seluruh sahabat merasa heran, lah ini Alqamah orang soleh, ahli ibadah, berani dalam berperang, kenapa kok tidak bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ditanya Rasulullah, halaka aboe, apakah punya kedua orang tua? La, Abu tetawafa, bapaknya telah meninggal. Ummu tinggal ibunya. Kata Rasulullah, panggil ibunya, kabarkan bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar diperintahkan oleh baginda Rasul untuk menemui ibu daripada Alqamah. Disampirilah daripada rumahnya. Setelah sampai rumahnya diketuk rumahnya, lalu mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh ibunya, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Abu Bakar Umar. Aku diperintahkan Allah agar ibu bisa menghadiri daripada Alqamah yang sedang sakaratil maut, yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Aku tidak mau melihat daripada jasa terakhir anakku. Lihat, ibunya merasa tersakiti, padahal Alqamah adalah orang yang saleh, ahli ibadah, berani dalam berperang, di gugus depan ketika berperang adalah sang pemberani. Kata ibunya, aku tidak mau melihat jasad terakhir anakku yang sedang sakaratul maut. Aku merasa tersakiti. Pulanglah daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menghadap kepada baginda Rasul. Ya Rasul, ibunya tetap nggak mau melihat jasad terakhir anaknya. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kumpulkan kumpulkan kayu bakar. Bilang sama ibunya, aku akan bakar Alqamah. Ya, aku akan bakar Alqamah. Kembali lagi, bilang Alqamah akan saya bakar. Ketika itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wahai ibu, kalau ibu tidak ingin melihat jasa terakhir daripada Alqamah, mungkin karena ibu merasa tersakiti dan ibu tidak ingin memaafkan, Rasulullah memerintahkan kami untuk dibakar jasa tersebut. Siapa tega seorang ibu. Akhirnya bilang, ya Abu Bakar, ya Umar, aku akan ke sana. Aku akan melihat jasad daripada anakku. Aku tidak rela anakku dibakar, karena aku seorang ibu. Walaupun bagaimana aku yang melahirkan dalam keadaan mati hidup, aku yang menyusui, aku yang membesarkan. Aku tidak tega dengan daripada anakku jasadnya dibakar di hadapannya baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, kalau gitu yuk kita jalan menghadap sama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Wahai ibu, kalau kau yang merasa tersakiti oleh Alqamah dan kamu tidak ingin memaafkan Alqamah,
aku akan bakar jasadnya di depan matamu, ya, di depanmu. Kata ibu, ya Rasulullah, tidak memungkinkan aku melihat jasad anakku dibakar. Terus apa yang kamu lakukan? Aku maafkan daripada kesalahannya yang sebetulnya aku merasa tersakiti daripada ucapan, lihat hanya ucapan Alqamah yang pada saat itu merasa menyakiti daripada hati ibunya. Ketika sudah dimaafkan, kalimat yang keluar daripada Alqamah ketika sakaratul maut, la ilaha illallah. Begitu hebatnya daripada orang tua, ya. Ketika sebelum dimaafkan, ibadah apapun fahabita a'maluh, ditutup semua ibadahnya. Artinya ibadahnya sia-sia. Al-aqul walidain, durhaka sama orang tua, mengakibatkan habisnya seluruh amal ibadah kita. Tapi ketika kedua orang tuanya memberikan keikhlasan untuk memaafkan daripada kesalahan Alqamah yang pernah menyakiti dirinya, langsung Allah memberikan hidayat, dapatnya Alqamah sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Sudah dipastikan oleh hadisnya Rasul bahwa Alqamah masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah sudah memberikan tanzir, satu peringatan sama kita. Jangan kamu merasa bangga dengan ibadah kamu, jangan kamu merasa bangga dengan titel yang kamu dapatkan, tapi kamu durhaka sama kedua orang tua kamu, tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat, karena tidak akan bisa mencicipi untuk bisa masuk dalam surga. Bertaubatlah kita, mohon ampun sama Allah, dan juga minta maaf kepada kedua orang tua kita apabila mungkin ada lisan kita, perbuatan kita yang menyakiti kedua orang tua. Ya. Di sini katakan bahwa dhaftul uqud ayyasdiru alaihim maimat adzal waldan. Jadi adalah pada dasarnya orang anak yata'azzal walidan, menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka. Bi idzan laysa bil hauni bil arfi, ya, dengan hal yang menyakiti, ya. Wa illam yakun mahraman la fa'ala min ghairi, ya. Walaupun dia nyuruh orang lain, hati-hati. Dia tidak melakukan tapi dia nyuruh orang lain. Tetap walaupun yang melakukan orang lain tapi atas nama perintah orang tersebut, ya. Karena mungkin dia beralasan, lah kan bukan kita yang lakuin, saya kan nyuruh orang, tapi orang itu menyakiti orang tua kita, tapi bersumber yasdar. Artinya yasdar itu bersumber daripada seorang anak yang menyakiti, baik dia yang melakukan ataupun bil ghair, orang lain. Jangan beranggapan orang lain kok, karena dia mungkin naudzubillah benci sama orang tuanya tapi dia nyuruh orang lain, tetap aja bersumber daripada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah wal maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-19, tasi'at asyarah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asratu nafarin, ada 10 manusia, ya, ada 10 manusia secara umum. Kalau tadi 10 umatnya baginda Rasul, kalau sekarang secara umum asratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala salatahum. Karena masalah salat, kita sudah capek-capek sholat tapi ternyata nggak diterima sholat kita. Kepada 10 manusia Allah nggak menerima sholat mereka, ya. Sementara yang saya katakan kemarin, momentum 17 Agustus adalah melanjutkan cita-cita bangsa dengan cara apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang paling afdalul al-awamir atau afdal ibadat as-salah. Dari seluruh rangkaian perintah Allah, ibadah yang kita kerjakan yang paling afdal adalah salat. Ternyata ada 10 kelompok manusia yang tidak diterima oleh Allah akan salatnya. Hati-hati nih, ngeri sekali, ya. Yang pertama, rajulun shalla wahidan. Yang pertama, seseorang yang salat sendiri. Kalau gitu salat sendiri nggak boleh, bukan, ada terusannya. Salatnya nggak diterima karena kenapa? Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah. Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun-rukunnya salat. Ketika tertinggal satu rukun daripada rukun salat, maka tidak sah akan salatnya. Kan salatnya cuma Fatihah terupa rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, keempat baca. Iya. Ketika satu rukun dari rangkaian kita kan ada 4 itu ya, 4 rakaat. Rakaat pertama kita baca Fatihah, rakaat kedua kita kelupa,
berarti ini rakaat kedua kita batal. Karena kenapa? Tidak membaca surat Fatihah. Ketiga keempat kita baca Fatihah. Dalam salat zuhur ada berapa rakaat? 4. Ketika tadi ada semacam satu kelalaian tidak membaca daripada surat Fatihah 1, berarti ini gagal 1 rakaat. Yang tersisa berapa? 3. Apa iya salat zuhur 3 rakaat? Tidak. Berarti salatnya secara disimpulkan tidak sah. Karena rakaat yang 1 batal mengakibatkan daripada kekurangan jumlah daripada rakaat. Tidak ada salat zuhur 3 rakaat, yang ada juga maghrib, ya. Berarti secara kesimpulannya, karena satu kekurangan surat Fatihah dalam rakaat yang disebutkan akhirnya menggugurkan 1 rakaat, berarti jumlahnya berkurang, berarti tidak memenuhi daripada kesempurnaan dalam salat. Jadi yang pertama, salat yang tidak diterima yaitu salat munfaridan, wahidan. Kenapa alasannya? Bi ghairi qiraah, tidak membaca suratul Fatihah. Bagaimana kalau jamaah? Enaknya jamaah begitu tuh, ya. Di sini katakan wattafaqa, ittifaq al-Imam Abu Hanifah wa ashabuh wal Imam Malik wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ala sihhatus salatil ma'mum bi ghairi qiraati syai'an minal Fatihah. Kalau makmum ketika tidak membaca apa-apa itu sudah mas'ulun anil imam, sudah ditanggung oleh imam. Itu ittifaq, ya. Kita lihat kalau salat masbuk, ketika imamnya sudah dalam baca surah, ya, lakum dinukum waliyadin, kita baru masuk, kita langsung takbir. Ketika imamnya takbir, kita ikut takbir, ya, ruku ikut ruku. Jangan, kita belum baca Fatihah nih. Wah, kehilangan daripada tiga gerakan dari imam berarti membatalkan dia punya salat. Ya, karena istilahnya kita nyambung sama imam tapi kita nggak bareng sama imam. Kalau kata kereta itu gedebongnya ke depan tapi nggak terikat, ya udah, kepalanya kemana, gedebongnya kemana, ya. Jadi ingat bahwa keindahan daripada salat jamaah apabila terlupakan bagi seorang makmum untuk baca surat Fatihah, sudah mas'ul, ditanggung oleh imam. Itu ittifaq atau kesepakatan daripada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad Hanbal, ya. Jadi enak, makanya kita sering dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, warajula yang zakah. Orang laki-laki enggak mengeluarkan zakat, salatnya tidak sah. Zakat yang mana? Zakat la yakhlu ma yajib ikhraj min amwal zakawiyah ila mustahiqihi qala ta'ala wa lil musyrikin alladziina yutuna zakah. Ya, zakat yang wajib. Kita sering dengar, ya, dalam ayat itu adanya penggabungan antara salat dan zakat. Jadi banyak ayat-ayat yang memang menunjukkan antara berdampingan salat dengan zakat. Tapi di sini adalah zakat yang wajib, ya, zakat yang wajib seperti kita punya harta benda atau uang dari hasil perniagaan kita sudah mencapai 80 gram. Sekarang 1 gram kalau nggak salah 700.000, berarti 56 juta. Kalau nanti hasilnya antara modal dengan juga laba yang sudah mencapai 56 juta, masanya sudah 1 tahun, wajib dengan nisab yang ada kita mengeluarkan 2,5%. Kalau orang sudah diberikan kenikmatan dengan hartanya sudah melebihi daripada nisab 56 juta, dia tidak mengeluarkan zakat, berarti sholatnya tidak diterima. Ya, kalau zakat fitrah masih ketentuan, ya. Zakat fitrah apabila dikeluarkan bagi mereka yang bisa memiliki kelebihan kemampuan untuk membayarnya. Ketika tidak, dia wajib untuk mendapatkan daripada zakat tersebut. Ini adalah amwal zakawiyah, harta-harta yang memang harus dizakatkan. Contoh masalah tentang tanaman. Ketika tanamannya sudah memiliki daripada hasil panen, lihat apabila sudah dalam hitungan sok, ya, saya juga tidak begitu menghafal tentang masalah nisab dalam pertamanan, hasil buah, hasil apa yang kita pahami niaga dengan emas, atau mungkin dia punya peternakan daripada kambing, berapa sekian harus kita keluarkan, untuk sapi berapa. Apabila sudah ada jatah nisabnya dia tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak dianggap sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya sah.
orang salatnya memang biasa tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, bukan salatnya tidak sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang sangat sia-sia. Ini merupakan tanzir, peringatan, ya. Wa wailul qala ta'ala wal musyrikin alladzina yutuna zakah fasammahum musyrikin. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu fasammahum al musyrikin. Allah menyamakannya kaum musyrik, orang musyrik, mereka tidak mau mengeluarkan az-zakah. Yang berikutnya wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang pemimpin, hati-hati ya, bukan kita tidak mau jadi seorang pemimpin, mau siapapun mau jadi seorang pemimpin. Siapa kalau ditanya, jangankan untuk jadi tingkat presiden, tingkat lurah juga berebutan ya. Mereka semua mau. Tapi ingat, salatnya tidak akan diterima oleh Allah taala apabila ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Apabila seorang pemimpin yang memimpin satu kaum tapi kaumnya merasa tertindas. Ya. Jadi kaumnya merasa tertindas. Bahasa kasarnya otoriter. Apa yang dikehendaki wajib orang yang dipimpin harus melakukan. Kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin, maka salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan pada besok hari. Kita bermohon sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang atau hamba-hamba yang insyaallah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita naudzubillah apabila salat kita tidak diterima, maka menggugurkan daripada pekerjaan kita yang lainnya. Terutama dalam hal ini kita husnudzon sama Allah, mudah-mudahan salat kita diterima. Dan saya katakan sekali lagi, beruntung bagi mereka-mereka yang salatnya secara berjamaah. Karena kenapa? Kelalaian kita dalam membaca surah Fatihah, ya mungkin kita selalu menghayal, apalagi anak muda, ya Allah janjian hari sekam sebulan, akhirnya melupakan daripada salat Fatihah. Tetap akan sah diterima oleh imam. Tapi kalau salat sendiri banyak ngayal, tahu-tahu Allah Akbar aja, lupa baca surah Fatihah, maka salatnya gugur ya. Insyaallah Allah selalu memberikan hidayat kepada kita agar kita selalu mendapatkan ridha dan rahmatin Allah taala. Binatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna anfa'na rabbi faqihna wa faqih ahlan qaratlana fi dinina zaka rabbi wa fiqna fi kalimat tartadi qawlan fa'li karaman ورزق الكل حمدا وخير لا يزكي علماء رضا بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وكر برضا منك العيون واقض على ربنا كل الديون قبل سمن واغفر لنا تكرم من ستر صلى الله عليه المصطفى من الحق عنه والفاء بكتل فيه الشفاء كرى الشرفان الصحب المصاب الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سلك رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ولا حول ولا قوة عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.